Gabungan membekukan jadwal penerbangan AirAsia dengan rute Singapura-Surabaya. Keputusan ini diambil karena penerbangan maskapai tersebut di luar jadwal yang telah ditetapkan karena tidak memiliki jam terbang Surabaya-Singapura pada hari Minggu. PLT Dirjen Perhubungan Udara mengatakan jadwal penerbangan maskapai AirAsia rute Surabaya-Singapura telah dibekukan dan terbukti salah karena tidak terbang di jadwal yang telah ditentukan. Keterangan ini disampaikan dalam keterangan persnya hari ini di Gedung Kementerian Perhubungan Gambir, Jakarta Pusat. Ya. Sebelumnya maskapai AirAsia tujuan Singapura-Surabaya menyepakati penerbangan rute tersebut pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Namun pada kenyataannya pihak AirAsia telah mengubah jadwal penerbangan menjadi hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu tanpa pemberitahuan kepada Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan juga akan mengevaluasi setiap penerbangan internasional maskapai lainnya. Jika ada yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi pembekuan izin terbang. Identifikasi kita sudah jelas dia salah karena tidak terbang di waktu yang telah diberikan persetujuan yang telah diizinkan. Kan saya selalu katakan izin rutenya adalah Surabaya Singapura 1246, ternyata terbangnya di 1357. Ya berarti kan beda ya antara izin dan pelaksanaannya. Jadi salah, maka kita suspend. Kita suspend itu kan kita bekukan itu kita lihat. Sebelum kita lanjutkan ke dialog, kami telah tersambung dengan Bapak Bambang Haryo, anggota DPR langsung dari Surabaya. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, baik. Langsung saja, Bapak, bagaimana Anda menanggapi tentang izin terbang AirAsia yang tidak sesuai dengan hari yang ditentukan? Ya, selamat malam. Ya. Halo. Ya, silakan Bapak. Bagaimana Bapak Bambang menanggapi tentang izin AirAsia yang tidak sesuai dengan hari jadwal terbangnya, Pak? Jadi begini, izin daripada penerbangan itu sebetulnya kan sudah sah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atas nama jadi pelaksana teknis, yaitu dari Adbandara. Jadi Adbandara atau Dirjen Perhubungan Udara itu adalah sebagai pelaksana teknis, dan yang di sini tentu untuk Menteri Perhubungan itu yang mesahkan istilahnya yang ikut bertanggung jawab terhadap izin daripada penerbangan tersebut. Dan ini biasanya atas dasar permintaan daripada konsumen, yang dimana saat ini konsumen kan sedang istilahnya di penerbangan itu over demand. Jadi jumlah demand atau pengguna daripada transportasi penerbangan ini over, sehingga di sini harus ada satu tindakan baik itu dari pemerintah maupun dari penerbangannya itu untuk mengusahakan satu kapasitas angkut. Jadi kalau misalnya kemarin itu izin itu dicabut, ini sama dengan menghilangkan hak daripada konsumen, yang dimana konsumen ini harus diberikan satu pelayanan. Nah, pelayanan yang utama, yang pertama itu adalah kapasitas angkut, terus yang kedua adalah keselamatan dan keamanan, dan yang ketiga adalah pelayanan kenyamanan. Jadi pelayanan yang utama itu mengalami kekosongan. Jadi ini akibatnya
masyarakat yang dirugikan. Ya. Jadi ini makanya apa? Sebetulnya Kementerian Perhubungan sebelum mencabut izin daripada penerbangan ke ke Singapura, dari Surabaya ke Singapura ini harus melihat dulu demandnya bagaimana gitu. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, di sini ada di pasal 122. Itu jaringan rute penerbangan luar negeri itu ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Ya. Dan ini sudah dilakukan oleh si pihak penerbangan tersebut. Hanya saja penerbangan ini harus melaporkan perubahan-perubahan daripada jadwal itu. Tapi kan perubahan jadwal itu sudah dilaporkan ke Bandara sebagai istilahnya kepanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan, yang dimana kebetulan dirjennya juga PLT. PLT ini berarti tidak bisa mengeluarkan satu kebijakan, dia harus melaksanakan tugas-tugas rutin. Ya, jadi Pak Bambang, jadi Anda sendiri tidak setuju jika rute tersebut dibekukan, dan menurut Anda siapa yang bersalah dalam hal ini? Saya pikir kalau misalnya ini kan kita masih menunggu keputusan daripada KNKP, jadi tidak bisa kita langsung sepihak bahwa penerbangan ini mengalami kecelakaan karena perubahan jadwal atau perbedaan jadwal, yang dimana sebetulnya dari pesawatnya saja sudah legal, karena biasanya ada yang dinamakan clearance kelaikan udara, yang dimana itu sudah dilakukan pengecekan. Clearance manifest juga sudah dilakukan pengecekan. Lalu sudah dikeluarkannya adalah flight approval. Jadi approval untuk terbang atau persetujuan terbang itu sudah dikeluarkan. Berarti ini sudah legal, sudah sah demi hukum. Nah, karena otoritas bandara itu merupakan kepanjangan daripada Kementerian Perhubungan. Jadi karena memang belum diotonomikan, jadi semuanya adalah kewenangan dari Kementerian Perhubungan, yang dimana Kementerian Perhubungan di bawah atau dipimpin oleh Menteri Perhubungan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Bambang atas waktu Anda telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Baik, sebelum ke Pak Agus, saya ke Pak Geri dulu. Bagaimana Anda menanggapi bahwa ini Kementerian Perhubungan menjadi orang yang memberikan izin gitu ya, pihak yang memberikan izin? Ya, memang ujung-ujungnya adalah Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan. Cuman itu kan bisa didelegasikan ke Dirjen Perhubungan Udara. Jadi di situ saya lihat penjelasannya tidak ada masalah. Memang yang jadi pertanyaan adalah, oke, kalau begini sebenarnya wewenang melaporkan itu sebenarnya ke siapa? Ini yang menjadi salah satu dari main pointnya. Karena apa? CRM merasa dia sudah cukup dengan melaporkan di situ. Nah, kalau pusat merasa itu kurang, oke, kita lihat itu di mana dokumennya yang menyatakan bahwa harus ke pusat. Airline juga harus bilang, airline juga harus diminta di mana yang apa yang dibilang cukup untuk hanya melaporkan ke otoritas bandara. Gitu. Ini sebenarnya kita tidak bisa langsung bilang, oh ini siapa yang salah. Ini kan ditelusuri dulu, dan ini sebenarnya buat saya adalah poin yang sangat menarik gitu loh. Poin yang sangat menarik ya. Itu ini apakah outbound punya wewenang untuk itu? Ya, bagaimana Pak Agus menanggapi ini? Ya, betul gitu. Makanya kan sekarang kalau Undang-Undang Perintah Undang-Undang Nomor 1 kan jelas ya bahwa itu harus melapor. Lalu ada tata cara permintaan izin slot juga ada. Nah, sekarang kan dia melapor. Sekarang pertanyaan saya kepada Kementerian Perhubungan, apakah Otban, otoritas bandara itu memang wakil dari Dirjen Perhubungan Udara? Ya. Oke. Karena di mana-mana di bandara-bandara hampir seluruh Indonesia yang ada Otbannya, tidak semua, itu pekerjaan Otban justru mengurus tag izin masuk ke terminal. Yang itu harusnya tanggung jawabnya dari pengelola terminal. Ya. Karena di situ ada uangnya. Oke. Nah, sekarang kalau itu iya bahwa dia adalah bawahan dari ini, boleh tidak melapor langsung ke situ karena menghemat waktu dan sebagainya. Ini bisnis, harus cepat, tidak ke pusat. Nah, pemahaman Pak Menhub
membaca undang-undang itu harus ke Dirjen Perhubungan Udara. Nah, jadi harus kirim suratnya ke sana. Persoalannya mungkin nanti Dirjen akan mengembalikan kepada Otban. Ya. Nah, di sini ada persoalan. Oh, ini undang-undangnya gitu. Pak Menhub bilang undang-undangnya begitu. Kalau mau Otban menjadi itu, ya dirubah. Yes, betul. Nah, jadi di sini sekarang penetapan Otban itu sudah saya tanyakan sekian lama itu. Kenapa di bandara ada Otban, ada GM? Itu juga kusut itu. Ya, ketika pemberian izin teks saja itu sudah berkelahi terus itu. Itu pertanyaan saya dari lama. Kok di situ ada Otban, mana GM? Kalau ada apa-apa, siapa tanggung jawab? Gitu. Jadi memang ini ada persoalan di regulator. Itu makanya kita di-ban oleh EU dan FAA itu di regulator, bukan di maskapainya. Ya, ini permasalahan Otban ini memang ini di operator. Tidak hanya operator bandara, airline pun juga mempertanyakan sebenarnya. Iya, bingung mereka. Saya minta ID, saya harus mengajukan ke bandara. Iya. Lalu dari situ saya harus bawa ke Otban. Lalu Otban bilang ketentuannya sudah berubah menjadi saya butuh dokumen A, B, C, D, E. Begitu dibawa, beda. Dibalikin lagi ke bandara. Oke, sudah ditandatangan, silakan keluarin ID-nya. Prosesnya muter-muter gitu. Ya. Sedangkan yang di bandara pun, yang mengelola bandara pun mau mengajukan ID tag untuk staf dia itu harus ke Otbanda juga. Ini kan kantor-kantor dia minta izin ke instansi lain, itu aneh. Kejanggalan ya, Pak. Iya, makanya ini di sini tadi betul bahwa saya katakan Otban ini kalau dia regulator, oke. Kan kalau enggak bingung. Di sini saya tidak menyalahkan Otban ya, tapi di sini saya justru malah saya mengerti mereka bingung. Sebenarnya wewenang mereka itu apa gitu kan? Dia bilang, ya kita ditugaskan untuk ini. Tapi ada tugas ini, ada tugas ini. Kayak seperti itu mereka bingung. Akhirnya mereka bilang, ya udah untuk ini semuanya ke kita, semuanya ke kita, semuanya ke kita. Seperti itu. Ya, baik. Masih ada segmen selanjutnya. Anda jangan mana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Ada Apa Berita.